wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing. Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Dalam video seri yang ketiga ini, sekali lagi saya mau menanggapi Ustadz Khalifah Sinaga dalam beberapa statementnya yang menurut saya salah. Saya tidak punya masalah dengan teman-teman yang muslim, saya juga punya banyak teman yang saling menghargai satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya menanggapi ini supaya kita mengambil banyak pelajaran dan kita mengerti inti dari masalah orang yang tidak belajar sungguh-sungguh. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Wajah-wajah orang mukmin itu kata Allah tampak bekas-bekas sujud, berseri-seri bercahaya. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Mohon maaf Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Tapi lihat wajah saya berseri-seri. Dalam hal ini saya mau menanggapi sebuah hal yang paling tidak objektif. Artinya pada saat kita mau menilai seseorang, kita memandang fisik, kita memandang rupa, kita memandang dia dengan apa yang kasat dengan mata. Saya tidak ada persoalan dengan teman-teman yang berwudu dengan cara beribadah yang seperti itu. Itu adalah hal yang baik. Tapi apakah alasannya melakukan itu karena ada orang lain yang lebih buruk? Saya rasa tidak demikian. Maka dalam hal ini saya melihat bahwa Khalifah Sinaga ini membicarakan sesuatu yang sangat tidak objektif. Bagaimana mungkin dia melihat bahwa orang dari mukanya saja seram, dan orang dari mukanya jelek? Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau menghimbau bahwa tidak boleh kita menghina satu dengan yang lain. Bahwa di dalam Tuhan Yesus, di dalam pengajarannya seringkali menyatakan kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah makhluk yang sama, kita ini adalah manusia. Jadi jika kita menghina ciptaan Tuhan, berarti bukankah artinya kita juga menghina ciptaan Tuhan? Sekalipun kita tidak seiman, dia adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Maka teman-teman di sini saya melihat lucu bahwa dia menghina orang Kristen itu, mukanya, wajahnya jelek-jelek. Seperti dia lihat bapaknya sendiri, dia takut. Saya jadi teringat ada sebuah pepatah berkata bahwa like father like son. Saya rasa dia pasti mirip dengan bapaknya juga gitu. Kalau bapaknya seram berarti bisa jadi Anda juga seram. Bahwa suatu ketika Anda akan menua, suatu ketika Anda akan tetap juga menjadi seorang yang lemah seperti orang tua Anda yang Anda lihat. Kalau bapak ini dibandingkan dengan wajahnya seperti Anda yang memang usianya relatif muda, tentu berbeda. Nah, maka dari hal ini, menilai orang dari apa yang dia makan, maka mukanya menjadi jelek. Apa yang dia minum, maka mukanya menjadi seperti itu. Tidak mungkin. Saya menjamin pasti muka Anda mirip dengan bapak Anda, karena Anda adalah anaknya. Kalau Anda bilang wajah bapak jahat, seram, berarti Anda sedang durhaka kepada bapaknya. Ayo, kan nggak boleh durhaka kepada bapak. Dan kita tinggal di negara Indonesia. Saya sebenarnya sebagai orang Batak sama seperti beliau. Saya juga sebagai masyarakat Indonesia sama seperti beliau. Apakah ungkapannya ini adalah termasuk penistaan agama? Saya tidak tahu. Tapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh panas, kita tidak boleh marah, kita hanya sampaikan kasih. Wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek. Oke, teman-teman sekalian sudah lihat video itu, bahwa ini sangat subjektif sekali. Kita tidak bisa menilai sesuatu hanya yang dinampak oleh mata. Bagaimana kalau saya balik orang yang rajin berwudu tapi tidak pernah mandi dengan orang yang rajin mandi tapi tidak pernah berwudu? Bagaimana dengan orang dari latar belakang wajahnya cacat? Ada orang yang memiliki kekurangan fisik. Apa takarannya? Tidak diketahui. Jadi jikalau kita menilai sesuatu dari fisik, apalagi mengenai ganteng, cantik, jelek, itu sangat relatif sekali karena tergantung penilaian kita masing-masing. Coba bandingkan foto-foto berikut ini. Dan wajah-wajah orang Islam itu berseri-seri semua. Makanya saya bilang sama ibu-ibu orang Islam, Bu, kalau ingin membandingkan antara Kristen dan Islam itu, bandingkan saja mukanya. Enggak percaya, nanti ke pasar, berdiri ibu-ibu, bandingkan dengan muka-muka inang-inang di sana. Pasti beda, betul? Ya Pak ya? Beda. Dari wajah saja beda.
Ini sangat tidak objektif, tetapi tidak mengapa. Biarlah Tuhan yang menilai perbuatan kita. Dalam hal ini dia berkata bahwa membandingkan ibu-ibu di situ dengan inang-inang yang ada di pasar. Persoalan saya adalah, bukankah tadi berkata bahwa ibunya juga adalah seorang yang sudah masuk Islam dan juga adalah seorang inang. Inang itu artinya ibu. Dan kemudian membandingkan ibu itu dengan inang-inang yang lain. Ini sangat tidak objektif sekali. Sebagai anak-anak Tuhan, perlu kita ketahui, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah Tuhan yang menilai hati. Dalam kekristenan kita tidak mengutamakan apa yang namanya sebuah rutinitas. Bahwa sebuah rutinitas itu dilakukan, tetapi tidak dilakukan dengan setulus hati, itu juga menjadi hal yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan, itu harus bersumber daripada hati, bukan dari wajah yang cerah, wajah yang senyum. Semua itu dapat menipu, tapi kalau hati tidak dapat menipu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23 berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Yang perlu kita rawat dan kita jaga dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan adalah hati kita supaya tidak tercemar. Menjaga wajahmu yang baik, tetap senang, tetap cerah. Tapi kalau hatimu kotor, hatimu menjelekkan orang lain, hatimu melihat betapa orang itu berbeda sehingga engkau menimbulkan kebencian, itu lebih tidak baik. Maka firman Tuhan bilang jaga hati, itu yang lebih penting. Karena hati memancarkan kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian firman Tuhan juga bilang, pernah menegur seorang Nabi Samuel yang pada saat itu salah memprediksi Raja Israel yang berikutnya. Tetapi ketika dia menganalisa, dia terus mencari anak-anak Isai, ternyata Tuhan menegur dia. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sampai di sini video kita kali ini. Tetap berhikmat dan tetap jadi berkat. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.